Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast malam ini. Bersama saya Desti Megasari dan ditemani dengan rekan saya yaitu Emi Aryani. Dan kali ini kita akan membahas topik yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang korupsi waktu. Kenapa kami mengambil tema podcast kali ini tentang korupsi waktu? Karena podcast kali ini merupakan tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tidak ada yang bisa kita tebak kembali, dan waktu adalah aset yang paling berharga yang dimiliki setiap individu. Namun, terlalu sering kita melihat diri kita jatuh ke dalam perangkap korupsi waktu, khususnya dalam pendidikan. Korupsi waktu dalam pendidikan dapat merugikan kita secara pribadi dan menghambat perkembangan kita. Tetapi, apa sebenarnya korupsi waktu dalam pendidikan? Korupsi waktu dalam pendidikan terjadi ketika kita membuang waktu berharga yang seharusnya digunakan untuk belajar, peningkatan diri, dan pencapaian tujuan akademik. Ini bisa terjadi melalui berbagai cara, seperti menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial, bermain game, menonton acara TV, atau bahkan terlibat dalam kegiatan yang tidak produktif. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang korupsi waktu dalam pendidikan, kali ini kita memiliki seorang tamu istimewa, yaitu Kak Emi Aryani. Terima kasih Kak Desti. Saya merasa senang banget di podcast kali ini. Di malam ini juga kita dapat membahas tentang korupsi waktu dalam pendidikan. Oke Kak Emi, malam ini kita ngobrol santai aja ya. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, nanti Kak Emi banyak ditanya-tanya sama saya. Izin ya sebelum ditanya gitu, izin dulu. Oke, pertama-tama nih Kak Emi mau nanya gitu. Bagaimana sih cara Kak Emi mendefinisikan atau bagaimana menurut Kak Emi korupsi waktu itu dalam pendidikan? Korupsi waktu dalam pendidikan terjadi ketika kita mengalihkan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan mengembangkan diri ke kegiatan yang tidak produktif atau tidak relevan dengan tujuan pendidikan kita. Ini sangat merugikan bagi siswa atau mahasiswa karena mereka kehilangan kesempatan berharga untuk belajar. Oke, gitu ya. Berarti menurut Kak Emi bahwa definisi dari korupsi waktu itu bahwa ya kita orang yang biasa melakukan korupsi waktu itu yang biasa mengalihkan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau misalkan untuk pengembangan diri, tapi malah tidak digunakan dengan baik gitu ya menurut Kak Emi ya. Oke, pertanyaan kedua nih Kak Emi, apa saja sih dampak dari korupsi waktu itu dalam pendidikan nih menurut Kak Emi? Dampaknya ini sangat signifikan karena waktu dapat menghambat kemajuan akademik siswa, menurunkan kualitas pembelajaran, dan bahkan mengurangi potensi siswa untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Selain itu juga, korupsi waktu juga dapat mempengaruhi keseimbangan hidup siswa dan bahkan kualitas hubungan sosial mereka. Oke, TMI tadi ya dampak dari korupsi waktu dalam pendidikan itu salah satunya ya dapat menurunkan kualitas pembelajaran ya. Selain itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan hidup siswa ya dan kualitas hubungan sosial dari peserta didik misalnya ya. Oke nih Kak Emi, untuk pertanyaan ketiga. Nah, bagaimana sih cara siswa dan orang tua dapat mengatasi korupsi dalam pendidikan? Mohon dijelaskan ya Teh Emi. Mungkin ada beberapa langkah yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, penting untuk menciptakan kesadaran tentang nilai waktu dan pentingnya memanfaatkannya dengan baik. Orang tua dapat berperan dalam mengajarkan nilai-nilai pengelolaan waktu kepada anak-anak mereka. Selain itu juga, pembuatan jadwal yang teratur dan pengaturan prioritas juga sangat membantu. Siswa harus belajar mengidentifikasikan kegiatan yang membuang waktu dan menggantikannya dengan kegiatan yang produktif. Oke, jadi itu ya dari Kak Emi bahwa cara mengatasi korupsi waktu dalam pendidikan itu
Salah satunya dengan cara memberikan kesadaran ya tentang nilai waktu dan pentingnya memanfaatkannya dengan baik gitu dari orang tua kepada siswa gitu. Nah, TM ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada gak atau mungkin KMI memiliki tips gitu, tips yang praktis bagi siswa dan orang tua dalam mengatasi korupsi waktu dalam pendidikan? Ada beberapa tips praktis untuk mengatasi korupsi waktu dalam pendidikan. Yang pertama nih, sadari nilai waktu. Setiap kali kita merasa tergoda untuk melakukan kegiatan yang tidak produktif, ingatlah bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak ternilai. Pertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Ini yang kedua, buat jadwal dan atur prioritas. Jadi buatlah jadwal harian atau mingguan yang terorganisir dengan memperhatikan waktu untuk belajar, istirahat, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang. Prioritaskan tugas dan kegiatan yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan kita. Terus, yang ketiga, hindari godaan korupsi waktu. Nah, jadi batasi waktu yang dihabiskan di media sosial kayak bermain game, menonton televisi, atau melakukan kegiatan yang tidak relevan dengan pendidikan kita. Pokoknya aturlah batasan dan jadwalkan waktu khusus untuk hiburan. Terus yang selanjutnya, temukan metode belajar yang efektif. Nah, identifikasikan gaya belajar kita dan temukan strategi yang sesuai untuk mempelajari materi dengan efektif. Ini juga akan membantu kita memanfaatkan waktu belajar secara maksimal. Nah, pokoknya ini terus poin selanjutnya ini paling penting, dukungan keluarga dan teman. Jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman. Mereka dapat memberikan dukungan, motivasi, dan membantu Anda tetap fokus dalam pendidikan. Oke, terima kasih Kak Emi atas informasi yang berharga ini. Sangat-sangat membantu bagi siswa dan orang tua yang ingin menghindari korupsi waktu dalam pendidikan. Sama-sama Kak Desti. Semoga informasi ini ya bermanfaat bagi yang mendengar podcast kita. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang korupsi waktu dalam pendidikan. Mari kita semua berkomitmen untuk menghargai waktu kita dan memanfaatkannya dengan baik untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.